Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepadanya sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan melalui Rasulnya Rasulullah SAW, menuju kebaikan, memberikan hidayah ataupun petunjuk pada kita agar senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur kita di surat An-Nazi'at ya. An-Nazi'at yang kalau kita sejak SD itu diajarin untuk dihafal ya. Itu juz amma, bahkan Quran itu kalau zaman saya itu kan belajar Quran itu pertama belajar bacanya di Alif Lam Mim, terus hafalannya di juz amma gitu kan. Jadi di strap ku guru teh hafal-hafal di depan berdiri dicepretan di juz amma. Ya paling waktu menghafal itu dulu hafal cangkem gitu ya. Hafal cangkem jadi ngapalkan tapi bahkan tulisannya nggak tahu gitu kumaha jentrungan gitu. Nah, secara bertahap ya kita mencoba untuk mentadabburi ya ataupun mengambil ibrah dari ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, kemarin kita telah membahas dari ayat 1 sampai ayat ke-14 ya. Dimana kalau kita lihat ataupun dari ayat 1 dan 14 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semua tentang bagaimana proses pencabutan nyawa seorang, proses wafat kematian seorang, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dalam mencabut nyawa itu ada yang an-nazi'ati ghurqa gitu kan, dicabut dengan keras. Kemudian ada an-nasitati nasta, mencabut dengan lembut. Jadi jadi kalau di keterangan itu mencabut nyawa itu malaikat itu kan kalau dibaca di ayat-ayat selanjutnya itu makhluk yang taat dan gercep gitu ya. Wa nazi'ati ghurqa wa nasitati nasta fasabihati sabha as-sabiqati sabqa. Jadi as-sabiqat ada yang, walaupun ada yang menafsirkan sabiqati sabqa itu bintang gitu kan, tapi pendapat-pendapat ataupun penafsir yang mengatakan bahwa itu tentang malaikat, jadi yang gerakannya cepat gitu. Al-mudabbirati amro, dan yang malaikat yang diberikan tugas untuk mengurusi segala urusan. Nah, ini tentunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat An-Nazi'at itu di masa-masa fase Makkiyah gitu. Pada masa-masa di mana orang-orang musyrik Quraisy menentang dakwah Nabi SAW. Ya, Rasulullah menurunkan, mengingatkan kepada orang Quraisy nanti itu tentang kematian, Wan-nazi'ati ghurqa wan-nasitati nasta. Kemudian kita di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at ini sendiri menerangkan tentang adanya hari kiamat ya. Hari kiamat, tiupan-tiupan sangkakala yang ke-1 dan ke-2, di mana Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh makhluk. Kemudian di tiupan selanjutnya adalah Allah membangkitkan apa yang ada di dalam bumi, itu ahli kubur yang telah diwafatkan.
Yang mana orang Quraisy itu menyangka bahwa bagaimana tulang belulang yang sudah hancur gitu kan, yang sudah dikubur bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, itu bisa kembali gitu kan, bisa dibangkitkan. Itu. Jadi apa di ayat keberapa tuh yang tentang tatbauha rabi faqulubu yaumil wajib absarha yaquluna inna lamarduduna fil hafirah gitu kan. Mereka orang-orang Quraisy bagaimana mungkin gitu kan. Tulang belulang yang sudah rapuh, yang sudah tidak ada kekuatan gitu kan, bahkan angin pun bisa menembus ke dalamnya, bisa dikumpulkan kembali. Jadi faidahum bisahirah, di mana mereka nanti atau manusia itu tiba-tiba dikumpulkan di lapangan yang terbuka, gitu. Itu di ayat 1 sampai ke 15 itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ataupun mengingatkan tentang bagaimana akhir daripada kehidupan baik secara pribadi maupun secara hari kiamat yang di ujung nanti. Kemudian di ayat selanjutnya di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim hal ataka haditsu Musa. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad haditsu Musa, ya, tentang Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ke 38 ya ini. Jadi ayat 37 tidak lupa. Nah, ini menceritakan tentang di ayat ke-16 ini ya. Hal ataka haditsu Musa, apakah telah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Idhab ila fir'auna innahu idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Jadi di ayat 15 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun kepada Nabi Muhammad SAW, apakah telah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Tatkala Tuhannya, ya, idnadahu rabbuhu, tatkala Tuhannya memanggil. Nada itu memanggil. Jadi kalau nada itu artinya memanggil dari kejauhan, ya memanggil. Gitu, Pak. Jadi artinya dengan suara tinggi, menggorowok. Nada. Beda dengan kola kan berkata ataupun ya ngobrol gitu kan. Nada itu memanggil di kejauhan. Idnada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Di wad ya, di lembah lembah suci al-muqaddas ya, idnada bil wadil muqaddas, di lembah suci tua. Jadi tua, Pak Dedi udah tua. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas. Jadi tatkala Tuhan Nabi Musa memanggil, menyeru di lembah suci. Di lembah suci yang namanya Tuwa. Ada bacaan lainnya Pak Nur ya. Ada yang Tiwa dengan dikasrohkan to. Jadi kalau mendengar imam terus baca Tiwa tong di Tua. Tong digorok di belakang Tua. Nggak ada bacaan lain yang dengan bahasa diperes Tua. Nah, secara bahasa ada yang menerangkan bahwa dalam bahasa Arab Tua itu bisa jadi mengartikan seorang laki-laki. Jadi wahai Rijal. Jadi kalau manggil laki-laki tua.
Bilwadil Muqaddas itu. Tapi yang lebih ini kan bahwa ini adalah satu lembah, nama lembah namanya Tua. Nah kalau dilihat di dalam, ada yang mengatakan bahwa ini ada di Gunung Tursina, Sinai. Ya, jadi Sinai itu sekarang ada di Mesir kan ya, di Mesir. Jadi dan bahkan disinyalir Nabi Musa itu dikuburkan di situ, Sinai. Jadi kalau ditarik ke dalam alasan orang atau Zionis mengklaim itu adalah tanah warisan, sebenarnya enggak juga gitu. Karena nggak sempat masuk kan, kalau kita lihat di dalam atau di ayat itu kan ketika apa ketika disuruh untuk masuk ke dalam itu kan malah nyuruh kan kepada Nabi Musa itu kan, idhab anta warobuka pakotila inna hahuna qaidun kan gitu ya. Jadi ketika disuruh masuk ke daerah Syam atau ke Palestina itu, mereka mengatakan bahwa di sana bahwasan di sana itu Jabarin, ada orang-orang yang gagah perkasa gitu kan. Mereka takut. Situ. Setelah itu bukan sebenarnya ada yang mengatakan nggak takut juga, tapi mereka justru tabiat untuk nolak, tabiat untuk suka ngerjain Nabi gitu. Jadi sampai mengatakan mereka apa bahwa kami itu lanadhulu fiha makuna fiha gitu kan. Kami tidak akan masuk ke sana selama ada orang-orang itu gitu. Sebagai penduduk asli di sana. Jadi terkenal di Palestina itu waktu itu di daerah itu bahwa penduduknya adalah penduduk yang gagah gitu. Jawara gitu kan sih. Nah, mereka sieun gitu, segan masuk ke sana tuh Jadi malah kami tidak akan masuk ke sana, itu pada perintahkan oleh Allah kita untuk masuk ke sana. Kami tidak akan masuk selama ada di sana. Kemudian idhab anta warobuka pakotila gitu kan. Cobalah kalian sana dulu dengan dan Tuhanmu dan perangilah itu gitu kan kurang ajar. Udah diselamatkan dari Firaun gitu kan, kemudian selama perjalanannya mereka diberikan kenikmatan dipermudah gitu kan, makanan gitu. Nah itu, nah kemudian konon di situ mereka tidak masuk gitu kan, bahkan sempat nantinya memang masuk tapi diusir kembali gitu kan oleh. Nah ini jadi bilwadil muqaddas itu. Jadi kalau kita lihat daripada kejadian ini adalah ketika Nabi Musa sama istrinya ya berangkat ke di perjalanan ya, lalu mendapatkan panggilan idna da rabbuhu bilwadil muqaddas itu. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ini. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat lain gitu kan bahwa seperti dalam Toha ya, banyak beberapa di surat lain menerangkan dan kejadian ini, seperti hanya di surat Toha ayat 13 wa nakhtaratuka ya pastami lima yuha, dan aku telah memilih engkau maka dengarkan apa yang akan diwahyukan padamu. Bahwa di sini ya Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Muhammad menerima wahyu melalui Jibril, kalau ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala cara. Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu, tatkala Tuhannya memanggil di lembah tua, idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, panggilan itu diperintah untuk pergi ke Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi ini adalah perintah Allah SWT. Nah kalau kita dilihat bahwa Nabi Musa berkata langsung, ya, ataupun menerima perkataan langsung dari Rasulullah, tetapi kalau kita lihat di keadaan tidak melihat kan ya, ketika meminta itu justru pingsan.
idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, ini perintahnya untuk pergi ke Fir'aun. Ya. Nah, ini kalau kita lihat kedikjayaan ataupun Fir'aun saat itu adalah di mana dia adalah seorang yang sangat berkuasa gitu. Kemudian bahasa di sini innahu togo, bahwasanya dia togo gitu. Togo tuh uh, sudah melampaui batas. Jadi kalau diibaratkan air, maka itu telah meluap gitu. Jadi setelah keluar dari batas itu sudah melampaui batas. Dalam artian bahwa dia memang sangat berkuasa gitu. Kalau diterjemahkan ke dalam di sini ya, bahwa Togo itu sudah melampaui batas ya. Gitu. Jadi kondisinya memang udah over confident, over kompeten gitu. Jadi si kompetensinya itu udah melebihi yang lainnya. Ya kamalinaan gitu kan. Gitu. Jadi sampai kan kita didapatkan bahwa sampai mengatakan dia sebagai Tuhan kan di ayat selanjutnya kita nanti didapatkan bahwa sudah merasa itu. Jadi idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun bahwasanya dia telah melampaui batas. Jadi di sini Nabi Musa diperintahkan untuk berhadapan dengan seorang yang sudah berkamalinaan itu melampaui batas dan apa namanya jawara luar biasa gitu. Jadi seorang raja yang diktator, seorang raja yang berkuasa, sangat berkuasa. Innahu tagha, dengan kekuasaan dia telah melampaui batas. Jadi sudah melebihi, kalau istilah dok, abuse of power-nya itu sudah dibuang ke penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa. Innahu tagha. Jadi kalau sekarang tuh cuma disuruh ya itu siapa yang paling paling diktator sekarang gitu. Kim Jong Un. Itu kalau itu udah berhadapan gitu. Jadi Kim Jong Il, Jong Un, Jong Un. Nah itu di rudal. Jadi itu idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi fakul halaka ila antajaka tazakka. Ya. Lalu katakanlah, ya, jadi berhadap dengan sana fakul halaka ila antazakka. Ini luar biasa nih, Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada Nabi Musa. Halaka ila antazakka. Jadi apakah ada keinginan di dalam dirimu untuk mensucikan diri? Ala antazakka. Nah ini, aduh, kalau kita ini orang baragajul sudah ini gitu kan, udah punya kekuasaan tinggi, kemudian untuk taubat atau taubat. Jadi di ayat ini tuh kalau di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi itu ngajak untuk tazakka itu nyari jalan yang benar lah gitu. Untuk mensucikan diri artinya atau ada yang mengatakan bahwa ini adalah ajakan untuk bertauhid. Di sini juga ada yang mengatakan bahwa ini ajakan untuk hidup sesuai dengan hidup yang benar lah, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ala antazakka. Jadi itu. Jadi ini ajakan luar biasa kepada Fir'aun ya. Kalau kita lihat di nyata di kondisinya itu sangat luar biasa. Nah, Nabi Musa alaihissalam suruh berdakwahi itu. Fakul halaka ila anta zakka. Coba. Gitu kan, itu sangat ungkapan yang ataupun tugas yang memang sangat luar biasa kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun dan mengajak untuk kembali kepada
jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar gitu kan. Faqul hal laka ila tazakka. Ini apa namanya berat, berat. Apalagi Nabi Musa itu kan sebelumnya kan ini oleh Firaun ya, dibesarkan gitu. Jadi ada banyak hambatan-hambatan psikologis dan sebagainya. Kalau kita lihat di ayat itu doa untuk bicara lancar itu kan apa? Rabbis syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu dalam kondisi tadi. Walaupun ada yang mengatakan bahwa doa itu karena Nabi Musa lidahnya keluh kan gitu karena pernah ada luka. Nah ini ajakan untuk Firaun membersihkan diri. Ya di sini kalau di Ibnu Katsir bahwa di sini adalah mengatakan maukah engkau kuajak untuk menempuh jalan yang akan membawamu mensucikan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Fakul hal laka ila antazakka. Maukah ataupun engkau untuk mensucikan diri, membersihkan diri tazka. Ini seperti hanya kalau dari sisi yang lain gitu, bahwa setiap nabi juga mengajak kepada itu. Nabi Muhammad SAW juga sama gitu kan. Kalau kita lihat di dalam beberapa ayat itu huwaladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum, dan di sana tuh untuk mentazkiyah diri juga gitu kan. Jadi membersihkan diri yaitu kembali kepada tauhid. Kembali kepada mengibadahi hanya kepada Allah saja. Jadi kalau kita dilihat itu ada benang hijaunya, benang ungunya gitu, bahwa sama tugas Nabi Muhammad juga adalah mengembalikan umat kepada tauhid, itu kan, mengembalikan umat kepada tauhid, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini juga makanya diturunkan pada Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan orang Quraisy kan, itu mentazkiyah diri, mengembalikan dari kehidupan yang berdasarkan kepada kemusyrikan kepada Allah saja. Nah Nabi Musa ini ke orang ataupun ke makhluk yang beyond musyrik. apa apa bukan yang bukan apa yang disekutukan, tapi dia memang menyatakan diri nantang kepada Allah gitu kan, menyatakan diri sebagai Tuhan. Nah ini untuk dibalikin kepada supaya sadar diri. Nabi Ibrahim juga kan sama seperti itu kan. Ketika berhadapan dengan siapa? Namrud yang sudah menyatakan diri sebagai Tuhan untuk kepada Allah saja. Itu yang dihadapi ini. Termasuk juga walad ya, anak yang ketika ditugaskan di dalam surat yang sungai di parit itu kok lupa, itu kan sama ya, mengajak ataupun di mana raja memilih anak itu untuk sebagai pengganti, malah meluruskan bahwa yang menyembuhkan, yang menghidupkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Ghoshiyah Al-Buruj. Ya yang itu, yang surat astagfirullah lupa. yang sering dibaca oleh dokter. Gitu. Tentang pembakaran orang-orang beriman ya. Itu kan dilatar belakangi oleh yang dibakar itu. Oleh kejadian di mana seorang anak yang dipilih oleh raja untuk penerus dia gitu kan, malah mendakwahi kepada tauhid gitu. Sampai dicoba dibunuh beberapa kali, malah yang tentaranya akhirnya diunjukin sama anak itu, kalian tidak akan membunuh saya kecuali dengan menyatakan Bismillah, dengan Bismillah robahadal gulam gitu kan, dengan menyebut nama Allah Tuhan anak ini gitu kan. Setelah itu baru kan si anak ini bisa dibunuh gitu kan, dengan cara dipanah gitu kan.
Nah setelah itu orang-orang beriman kan. Nah, ketika melihat orang beriman, akhirnya dimasukkan ke dalam parit. Jadi para nabi dan rasul dan orang-orang yang diperintahkan Allah SWT untuk pada ini adalah mengajak manusia untuk mentazkiyah diri, ya, mentauhidkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kondisi-kondisi ini, ya, Al-Qur'an ini walaupun menceritakan masa lalu, tetapi pada dasarnya adalah buat kita semua. Jadi kita diajak untuk mentazkiyah diri, membersihkan diri dari dosa-dosa, dari kesesatan, untuk kembali kepada ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika. Itu dan akan wa ahdiyaka, ini Nabi Musa, katakanlah Musa, hal laka ila an tazakka, ya. Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri, untuk bertauhid kepada Allah SWT, untuk kembali kepada Allah Subhanahu, kemudian wa ahdiyaka, dan aku akan menunjuk, membimbing kamu, ya, wa ahdiyaka ila rabbika, ke jalan Tuhanmu. Jadi ini bahasa yang dipakai itu, ya, kalau kita di tadabbur ataupun membaca dari beberapa, wa ahdiyaka ila itu pakai ada ila gitu kan. Jadi artinya menunjukkan. Kalau kita doa di dalam surat Al-Kahfi itu nggak pakai ila, ya. Ihdina sirotol, tidak ihdina ila. Tapi di sini ahdiyaka, kan ahdiyaka teh ya memberikan petunjuk atau ngarahin gitu, ya. Pakai ila karena posisi Fir'aun itu kan masih di luar, ya. Jadi ditunjukin dulu gitu. Sehingga Imam Qurtubi itu ada, bukan Imam Qurtubi sih, di dalam Ar-Razi, ya, dalam kitab Ar-Razi itu ada beberapa hal di sini, bahwa al-ma'rifah, ya, nauin dulu, kita ngasih tahu dulu, muqaddamun ala ta'ah. Jadi ma'rifah, tahu itu didulukan sebelum ketaatan. Jadi amal itu terus diawali dengan ilmu lah gitu. Jadi di sini prosesnya itu nunjukin dulu kepada wahdiyaka ila rabbika. Ini ada kalau di dalam Ar-Razi. Wahdiyaka ila rabbika, jadi menunjukin kepada, ngajarin nih yang benar-benarnya. Wahdiyaka, nanti maksudnya akan ngajarin, menunjukkan kepada jalan yang benar kalau mau gitu. Tapi di sini memang dibahas juga, ya. Jadi disebutkan bahwa Nabi Musa itu tahu bahwa Firaun tidak akan, artinya kalau dari sisi prospek mah mualun gitu. Nah, tetapi di sini diperintahkan, sampaikan, dakwahi gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan di dalam materi membekali Nabi Musa untuk dakwah ini. Jadi wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, gitu kan. Jadi menunjukkan kepada, ataupun dan aku akan tunjukkan kepada jalan pada Tuhanmu, ya, fatahsya, lalu supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatimu akan menjadi tunduk pada Allah dan khusyuk, ya, yang sebelumnya keras, jahat, dan jauh dari kebaikan. Fatahsya. Jadi di sini ahdiyaka ila rabbika artinya aku akan bimbing lah, sok kita bimbing. Jadi kan pimoalen gitu kan, seorang Fir'aun diajak untuk seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala farohul ayatal kubro. Lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mujizat, ya. Jadi ayat al-kubro itu ada yang mengatakan bahwa ini adalah mujizat yang diberikan pada Nabi Musa. Ya, ada baik ular, kemudian cahaya tangan gitu kan. Itu Rauhul ayatal kubro. Jadi di sini
Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Musa dengan mukjizat tadi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukjizat yang besar yang diberikan kepada Nabi Musa. Ini ayatul Quran adalah bukti-bukti yang kuat ya, dalil yang jelas ya, yang membuktikan tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa gitu kan. Fa'arahul ayatal kubra. Kemudian fakadzdzaba wa ansa. Tetapi Firaun mendustakan dan fakadzdzaba ya, mendustakan wa ansa dan mendurhakai ya. Jadi Firaun mendustakan kebenaran itu dan menentang ketaatan yang diperintahkan kepada Firaun tersebut. Jadi hati Firaun mendustakan dan batinnya tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Gitu ya. Fakadzdzaba wa ansa. Arti kadzdzaba itu kan mendustakan, artinya dia ya berarti kan dusta mah bukan ini artinya ada di hati. Ini kan nerima fakadzdzaba wa ansa. Walaupun sudah ditunjukkan kebesaran itu. Jadi kalau dilihat di dalam kondisi-kondisi hati itu adalah orang adat dia Firaun menjadi kaki tangan Firaun termasuk para sihir kan, para itu ahli sihir. Itu kan ini. Ini udah ketika Nabi Musa menunjukkan mujizatnya ya dengan dimakan tuh ular-ular itu apa tetap ya. Nah ini termasuk juga yang terjadi dengan Nabi Muhammad. Ya ketika menyampaikan ayat-ayat Allah dengan bahasa yang bagus ya, kemarin Ustaz Nur telah menerangkan bagaimana bahasa Al-Quran. Jadi melebihi bahasa Arab gitu kan. Jadi mujizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan ini tuh sudah dipahami oleh para ahli syair Arab gitu kan. Sampai kita kemarin atau sebelumnya kita singgung bagaimana ketika mendengar ayat Allah itu ini bukan perkataan manusia kan gitu. Jadi sampai kan si orang yang disuruh itu oleh orang Quraisy itu kan wah sudah terpengaruh nih orang oleh Nabi Muhammad gitu. Dia sudah Padahal sebenarnya itu adalah sudah menyatakan bahwa ini adalah bukan perkataan manusia ya, tapi karena ya kekafiran mereka kalau di dalam surat awal Al-Baqarah itu bahwa mereka itu ada gisyawah ya, ada penutup, terkunci hatinya gitu. Nah ini sama dengan Fir'aun, di mana Fir'aun dengan kondisi sebagai raja yang sangat berkuasa, bahasa Togo itu udah menunjukkan bahwa dia memang udah melampaui batas gitu kan. Jadi udah jauh ya. Jadi kekafiran, penolakan serta kedoliman ataupun ini dari Firaun itu sudah sangat luar biasa, udah di luar batas gitu. Nah, Nabi Musa di sini diperintahkan untuk mendakwahi Firaun supaya kembali ke ini. Ini Firaun akadzdzaba wa ansa, mendustakan di hatinya, kemudian wa'asa dan dia berbuat maksiat dengan mendurhakai serta dengan perbuatan-perbuatan ya lahiriahnya ya, dimana kita mendapatkan bagaimana Fir'aun ya berbuat kesewenang-wenangan bahkan menentang Nabi Musa. Fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a. Kemudian Nabi Musa berpaling ya. Kemudian dia berpaling dari Nabi Musa, adbara yas'a. Nah, yas'a itu upaya ya, menentang ada upaya-upaya untuk menentang dakwah Nabi Musa. Jadi adalah reaksi ya terhadap dakwah Nabi Musa, menentang dengan kebatilan dan ia selanjutnya dengan mengumpulkan ahli sihir kan untuk menentang Nabi Musa itu. Coba. Nah, ini juga sama, orang Quraisy juga sama untuk menentang dakwah Nabi itu mengumpulkan para ahli syair kan gitu kan untuk coba. Nah, dan hal lainnya untuk menentang dakwah. Jadi
Summa adbaro yas'a, ya, dengan bahasa yas'a itu artinya dia tidak hanya nolak tetapi dia berupaya untuk menentang. Jadi artinya ada upaya-upaya untuk menentang dan melenyapkan Nabi Musa. Adbaro yas'a. Kemudian pahasaro. Ini salah satu bentuk penentangannya itu adalah dia mengumpulkan, ya, pahasaro, mengumpulkan pembesar-pembesarnya, panada, lalu dia memanggil kaumnya. Ya. Faqala anna rabbukumul a'la. Jadi bukannya tunduk, malah dia proklamir, melakukan mengumpulkan orang, pahasaro, panada, dan memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Jadi Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa kalimat ini dikatakan oleh Fir'aun setelah selang 40 tahun. Dan dia mengatakan, aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain dari aku sendiri. Ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi ada jeda setelah didakwahi oleh Nabi Musa, itu ada jeda di sini kalau menurut Ibnu Abbas selama 40 tahun, lalu jadi selama 40 tahun terus terjadi pergolakan kan gitu. Dan akhirnya mengumpulkan orang dan menyerukan. Jadi bisa jadi si Firaun itu mungkin mikir-mikir juga, ataupun dalam proses itu penentangan, dan setelah itu baru menyatakan bahwa ana rabbukumul a'la. Jadi ada proses bagaimana dia bukan kekuatan seperti itu, dan akhirnya menyimpulkan bahwa tetap aku gitu sebagai Tuhan. Jadi itu. Ini kalau melihat dari keterangan Ibnu Abbas dan Mujahid bahwa respon ataupun ungkapan faqala ana rabbukum keluar setelah 40 tahun mendapatkan dakwah dari Nabi Musa. Berarti di sini juga bahwa perjuangan dakwah Nabi Musa itu ya terus menerus, ya, mendakwahkan tentang tauhid, dan di sisi Fir'aunnya dia juga menentang dengan perlawanan gitu kan. Dan ujungnya adalah menyatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Kemudian fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengadabnya, ya. Jadi akhadahu Allahu dengan bahasa akhada mengambil, ya. Jadi akhada itu mengambil. Jadi tapi ini lebih kepada mengambil, mengadab, ya. Nakalal akhirah dengan adab akhirat, wal ula, dan adab di dunia. Jadi nakal dengan mengadab, mengikat, ya, nakalal akhirah dengan mengadab akhirat dan ula. Allah menghukum dengan hukuman yang membuatnya menjadi pelajaran, ya, bagi orang lain yang membangkang terhadap ini, ya. Ada juga mengatakan bahwa siksa yang diberikan itu di akhirat dan di dunia. Kalau kita lihat di sejarahnya itu kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenamkan Firaun di laut, ya, Laut Merah. Gitu. Jadi kalau ini ada satu keterangan di mana Allah Subhanahu wa taala menyumpal Firaun dengan lumpur laut gitu, ya. Di nakal al-akhirat wal. Makanya bentuk Firaun sekarang mumi harusnya jadi pelajaran, ya, nakal al-akhirah wal ula. Di sini kalau di Ibnu Katsir mengatakan ini supaya jadi pelajaran buat yang lain, ya, gitu kan. Nah, ini akhadahullahu nakal al-akhirat wal ula. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadab, ya, Firaun di akhirat dan adab di dunia. Jadi sekarang juga kan begitu, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran Firaun, ya.
bagaimana dia dicelakakan. Jadi kalau kita melihat film Mumi yang mengerikan itu, ya tolong percayalah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkannya gitu kan. Jadi fa khadahullahu nakalal akhirati wal ula. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum Firaun itu, berarti ini Ramses keberapa ya itu, yang kalau kita di sejarah Firaun itu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun di Laut Merah. Kalau kita lihat Laut Merah itu kan menghubungkan antara Mesir dengan sekarang Arab Saudi ya, Arab Saudi. Jadi ataupun di perbatasan Palestina di bagian atasnya. Kalau dulu mungkin belum ada terusan Suez, ya. Masih, ya artinya masih belum ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memang pelarian, artinya bisa aja sih Nabi Musa itu kan melalui jalur ke atas gitu ya. Kalau Kairo sekarang kemudian ke perbatasan ke Rafah kalau gitu. Itu kan nggak ada, artinya terusan Suez juga belum ada. Artinya itu daratan gitu. Tetapi itu memilih yang dipilih adalah ke 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 jalur laut gitu. Ya mungkin harapannya supaya, ya artinya ke situ, kalau mengarahkan ke situ. Dan Nabi Musa juga kan ketika berhadapan dengan laut itu kan mentok lah, mana lagi kan gitu ya. Tapi di situ Allah tunjukkan ayat ataupun kemujizatan Nabi Musa dengan tongkat, ya, tongkat untuk membelah lautan. Ya. Ini ya mungkin tadi bagian daripada Parohul Ayat Al-Kubro, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk membelah laut. Jadi ini Nabi Musa membawa Bani Israel keluar daripada cengkraman Firaun. Nah di sini bagaimana Firaun ya gak bisa apa-apa ketika berhadapan dengan Hazal, berhadapan dengan lautan. Ini kalau kita lihat daripada detik-detik ditenggelamkannya Firaun gitu kan, itu kan sudah menunjukkan bagaimana siapa yang paling berkuasa gitu. Bahwa dia itu sudah memang manusia. Ya, di situ maka, dan di situ pula dia menyatakan keimanan kan gitu kan. Sudah diapit oleh dua pautan gitu ya, ditumplakkan itu udah gak bisa apa-apa. Padahal kan itu kalau di peta itu kan selat ya gitu ya. Walaupun tidak sedekat Selat Sunda, selat ini antara itu. Jadi nggak laut, bukan samudra. Kan, tapi Firaun nggak bisa apa-apa tuh walaupun selat gitu. Itu jadi dan tapi kalau lihat di petanya itu atau di map itu, kalau bagian yang menghubungkan antara Mesir dengan itu dalam. Kalau daerah Somalia ke arah yang nyambung ke Yamannya itu ada nggak terlalu dalam, ada bagian yang di situ luasnya itu tingkat kedalamannya nggak terlalu dalam, walaupun ada sedikit yang dalam. Tapi kalau yang itu dalam sekali. Jadi kalau kita bayangkan Nabi Musa masuk ke sana, itu turun ya gitu kan ke kedalaman laut, yang itu kita coba ilustrasi gitu ya. Turun. Jadi ketika laut terbuka itu kan berarti kan dalam lautnya itu kan terbuka gitu kan, tidak langsung ada jembatan gitu, nggak kayak jalan tol gitu kan, pasti akan, artinya kondisinya itu dia dalam dasar laut gitu kan, yang si airnya terbuka. Nah Nabi Musa ke sana, Fakhadahullahu nakal akhirat, ya terjal segala macam gitu kan, terus batu-batuan dan ya dasar laut lah gitu. Dan dalam gitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala di situ menenggelamkan Firaun. Fakhadahullahu nakal akhirat wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat ibrah liman yakhsha, bagi orang yang takut. Nah, ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi karena kalau orang yang bebal tuh ya lewat aja begitu saja gitu. Jadi harusnya para penguasa zalim itu melihat cerita ini ataupun ayat ini harusnya mengambil pelajaran, takut gitu kan. Fa akhadahullahu nakalal akhirata wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada hal demikian terdapat ibroh, ya pelajaran bagi orang ataupun bagi hamba ataupun bagi manusia yang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang an-nazi'at ya. Di surah An-Nazi'at itu bisa jadi ini bagaimana yang tadi an-nazi'ati gharqa, mencabut nyawa dengan keras gitu. Nah, termasuk penyabut nyawa Fir'aun gitu kan, mencabut nyawa Fir'aun yang kalau kita lihat di yang dimumikan itu kan terbuka tuh dan apa disumpah gitu. Ini ibratan liman yakhsha. Ya, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana akibat penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tentunya buat kita juga gitu kan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa, adab bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ya kemarin kita menyinggung ya bagaimana proses-proses kematian seorang itu memang kadang-kadang digambarkan tentang bagaimana dia hidup kan gitu. Ya, jadi ya nuhara rese gitu kan, kemudian susah, ada yang begitu berat menghadapi kematian itu ya. Ada yang dimudahkan dan apa namanya Nabi Muhammad SAW itu memohon kepada Allah agar ketika pencabutan nyawa umatnya itu diringankan, diringankan. Makanya ada doa ya, doa mohon untuk apa namanya di ketika Allah mahawin alaina fi syakaratil, jadi memohon kepada Allah SWT agar apa namanya diberikan keringanan dalam sakaratul maut. Ini jadi Allah Subhanahu memberikan satu peringatan-peringatan ya, kepada kita semua dengan Al-Qur'an ini ya. Ya walaupun ini diturunkan ya di Mekah ya. Dan orang-orang Mekah pasti tahu tentang ini. Ya. Orang Mekah itu pasti tahu tentang karena Rasulullah SAW ketika menerima wahyu disampaikan. Jadi menyampaikan kepada orang-orang Mekah tentang. Jadi diceritakan tentang Firaun. Nah, nggak tahu, tapi saya yakin bahwa cerita ataupun Firaun ini mereka sudah tahu gitu. Mereka karena ini, tapi tentang Firaun ini sudah apa dan itu di sesuatu yang fenomenal gitu. Yang ini. Jadi hal ataka hadisu Musa ini kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan itu terhadap kepada orang-orang Mekah yang satu menentang Nabi Muhammad SAW. Coba tuh Firaun gitu. Ya, dan orang Mekah itu sebenarnya sama ya. Kalau di surat Al-Baqarah tadi orang kafir itu bisyawah sudah ada tutupan. Sebenarnya masih kalau tadi Nabi Firaun menyatakan ana rabbukul a'la selama 40 tahun kan. Setelah didakwahi Nabi Musa. Nah, sebenarnya orang Mekah juga sebenarnya 40 tahun dulu setelah Allah tunjukkan bagaimana kebesaran Allah SWT ketika Raja Abraha menyerbu Mekah dengan diturunkannya ababil. Jadi ayat Al-Kubro bagaimana kekuasaan Allah sebenarnya sudah ditunjukin juga ke orang Mekah. Ya itu kan di dalam. Jadi kalau kita lihat perbandingan bagaimana Allah SWT memberikan satu gambaran tentang orang beriman dan bagaimana akibat kekafiran. Itu harusnya sih ini ya, kalau kita seumpama sekarang kejadian 40 tahun yang lalu, apa tuh? PKI-nya, F60, lebih ya PKI itu, apa ya? Ya yang dahsyati kita gitu ya. Gitu ya.
Nah, termasuk kemarin tuh ya, kejadian kebakaran di Los Angeles juga harus jadi pelajaran. Yaitu, jadi Mekah juga sebenarnya telah diingatkan ataupun ditunjukkan kebesaran Allah dengan dihancurkannya Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah. Baik, begitu mungkin waktunya telah habis. Apa yang kita ambil pelajaran dari surat An-Nazi'at ini, semoga Allah SWT menjadikan diri kita semua orang yang taat kepada Allah SWT, senantiasa takut kepada Allah SWT, dan taat kepada Allah SWT. Demikian, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.